Saya kira perlu digarisbawahi supaya nanti dalam merencanakan ke depan mengenai peruntukan tata ruang di Tapanuli itu kita bisa benar-benar kritis, ya. Jangan sampai nanti itu jadi orang lain yang menguasai. Itu tanah nenek moyang kita, tanah leluhur kita. Buktinya apa? Ya kuburan leluhur kita ada di situ kok. Ya kan? Marah nanti itu yang ada di kuburan itu. Iya. Marah, bisa bangkit dia nanti. Apa kalian bikin sama ini? Kampung aku ini katanya. Repot pula kan. Nah, tapi Lang, ini udah menyinggung ke budaya-budaya Batak nih, Lang. Maksudnya kayak kita kan generasi muda ini kayaknya perlu juga tahu pandangan tulang. Kenapa kita harus bangga jadi orang Batak gitu? Mungkin generasi muda ini kan kadang orang Batak ini ada aja ininya. Cuman kalau dari pandangan tulang tuh apa? Gimana arti orang Batak tuh? Jadi orang Salah Batak. satu buku acuan saya tentang sejarah Batak itu adalah satu bukunya Guru Nalom Syahan. Guru Nalom Syahan ini adalah guru SMA Soposurung. Sebagian besar elitnya orang Batak adalah lulusan dari SMA Soposurung. TB Silalahi, Gustaf Panjaitan, ya abang saya SGB Tambugol itu lulusan SMA Soposurung. Sekarang itu dijadikan SMA unggulan sama TB Silalahi kan, SMA Soposurung itu. Nah ini dia guru. Guru Nalom ini kemudian menjadi dosen hukum adat di Fakultas Sastra UI. Dia menulis buku Dalihan Natulu. Di dalam buku itu dia katakan bahwa sampai tahun 1800 masyarakat belum dikenal oleh dunia luar. Dan orang Batak pun belum mengenal dunia luar. Orang Batak baru dikenal oleh dunia luar dan mengenal dunia luar ketika Bidari, tentara Padri, di bawah pimpinannya Tuan Kurau menyerbu ke Tanah Batak. Itu yang saya ikan sama Tagor. Ada dua situs yang dihancurkan ketika laskarnya Tuan Kurau menyerbu ke Tanah Batak. Satu, Candi Sipamutung. Candi Sipamutung itu Candi Siwa. Satu lagi, Dolok Pamilean. Peninggalan-peninggalan arkeologi seperti itu jangan kita abaikan gitu. Karena itu menjadi sejarah dari perkembangan bangsa Batak. Misalnya, kenapa sih terjadi peristiwa Luwu Pining? Itu di kampungmu. Di kampungnya Tobing itu. Luwu Pining. 1852. Dua misionaris dari Amerika sebelum Nommensen, Liman dan Munson, itu dikanibal. Ditangkap, diikat, dimakan. Artinya sampai tahun 1850-an, orang Batak masih makan orang. Jadi nggak salah ejekan orang, Batak makan orang katanya, nggak salah itu. Karena dulunya memang seperti itu. Memang seperti itu. Iya. Nah, kenapa sampai terjadi begitu? Ini pasti berangkat dari suatu pandangan-pandangan supranatural. Sama saja. Ya belum lama di sini ada nih. Dia sarjana biologi UNAS. Dia diajak ke Kaltim untuk penangkaran binatang-binatang langsa. Dia nggak tahan. Kenapa? Tiap malam dia datangin kuyang. Tahu kuyang? Kepala terbang itu yang itu. Tiap malam katanya. Kenapa misalnya orang Batak punya pandangan sebegitu memakan apa ini? Mungkin ada pandangan begini. Ya contohnya ini ya. Ada contoh yang sederhana. Ada yang namanya sahang. Sahang itu adalah tanduk kerbau dibikin jadi tabung, diisi dengan ramuan-ramuan magic. Sahang. Sahang. Ya, tanduk kerbau ya. Tanduk kerbau berisi cairan yang bukan, itu nanti isinya nanti saya ini. Ini nih. Ya. Mungkin kasih lihat ke kamera tuh, Lang, biar ada satu lagi yang lebih spesifik. Nah, ini sahang. Ini tanduk kerbau nih. Mungkin biar mana lebih bagus ini apa ini? Ini biasanya digantung di itu
ditenteng gitu, gantung di leher. Di sini nih. Oh, jadi di sini ya. Kayak tas. Mungkin boleh kasih lihat Nah, tulang yang ini apa yang ini? Yang ini aja ya. Ya, ya. Nah, Ini namanya namanya sahang ya, tulang ya. Sahang. Sahang. Nah, sahang. Jadi kita juga tahu yang generasi muda nih, oh ternyata bisa tahu juga. Nambah pengetahuan kita tulang. Sahang. Sahang. Ini dibuat sangat sadis. Ya, cara membuat isinya sahang ini sangat sadis. Nah, di sinilah pandangan-pandangan dari paranormal itu ya. Memang kita nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Tapi ini realita. Realita dari tradisi budaya Batak. Ini dibuat begini caranya. Seorang datu menangkap seorang anak remaja, laki-laki. Lalu selama dia ada di peliharaannya si datu ini, dia diberikan kebutuhan apa saja. Dia minta jajan apapun, diberikan. Nah, sampai batas tertentu, anak ini kemudian ditangkap, diikat, dimasukkan ke dalam tanah, sampai gini. Tutupin tanah. Oh, jadi tinggal kepalanya aja yang terlihat? Ya. Lalu si dukun, si datu ini memasak timah. Lalu timah cair ini, mulut si anak ini dibuka, timah cair ini dimasukkan ke, ini ada di sini tulisan itu. Dimasukkan ke dalam mulutnya. Supaya mati. Nah, setelah mati, kepalanya diambil, otaknya diambil. Dijadikan puyar. Dijadikan bubuk. Nah, isinya ini adalah itu. Jadi ini kayak babi ngepet ini. Jadi nanti hantunya si anak itu yang disandera itu akan menjadi budaknya si datu ini. Oh. Disuruh nyakitan orang, disuruh mencuri, disuruh apa gitu. Nah, itu pemikiran di situ ya nggak tahu lah ya. Apakah memang sudah ada itu? Karena begini ya. Semula dunia kedokteran menganggap bahwa pusat dari kehidupan itu adalah di jantung. Makanya orang ditembak jantungnya. Ya. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang dunia kedokteran mengakui dari pusat kehidupan adanya di sini. Makanya untuk membuktikan seseorang itu mati atau tidak, dilakukan elektrokardiogram. Oh, yang pakai ini untuk mau tahu dia udah mati apa belum. Bukan begini lagi gitu. Nah, jadi artinya sekarang ini dunia kedokteran mengakui bahwa pusat daripada kehidupan itu adanya di sini. Apakah suku Dayak atau orang Batak seperti tadi itu, anak kecil itu, anak remaja itu, otaknya diambil dengan anggapan rohnya ada di situ, begunya ada di situ, sehingga dia bisa diperbudak. Nah, ini budaya Batak. Sejarah nih, tulang sejarah lah ini ya. Sejarah budaya juga. Ya, sejarah antropologi. Iya. Antropologi. Ya mungkin karena kayak kita yang muda-muda ini kan banyak nggak tahu juga soal-soal gini kan. Ya. Tapi mungkin kalau kita bahas ini tuh, wah ini nggak akan ada habisnya tuh soal budaya Batak ini kan. Ya, cuma maksudku gini lah, untuk kita yang generasi muda, apa sih yang gimana caranya biar kita tuh yang kayak tadi tulang bilang kita harus meneruskan, mempertahankan warisan ini. Nah itu untuk generasi muda ini gimana tulang? Tapi biar kita... ininya acuannya. Ya. Buat orang Batak agak susah. Kenapa? Lihat ini. Ini adalah tulisan-tulisan dalam aksara Batak. Aksara Batak, betul. Dibuat dari apa? Terbuat dari apa ini? Apanya tuh maksudnya? Ini terbuat dari lak-lak. Lak-lak. Lak-lak itu adalah kulit pohon yang tipis itu. Oh. Nah, benda ini tidak bisa bertahan lama. Makanya transkrip mengenai silsilah Batak ataupun sejarah Batak banyak yang missing link. Karena dia tidak bisa bertahan lama. Berbeda kalau transkrip itu ditulis di dalam lempeng logam ataupun di atas batu, ya seperti di Mesir, di Batak ini di atas batu kan. Nah, kita ditulis di atas lak-lak. Kalau Jawa masih ada di atas tulang. Nah, itu bisa bertahan lebih lama. Kalau ini
paling lama umurnya ini hanya 300 tahun. 300 tahun. 300 tahun udah hancur ini. Sehingga kalau kita mau napak tilas mengenai apa ini dari sini ke sini ke sini, kadang sering ada terjadi domestic. Apalagi kalau nanti dipertanyakan soal pemakaian bahasa. Biar kalian tahu, bahasa yang ada di dalam blok ini sebenarnya sebagian besar berasal dari datu. Dari datu ini ke datu ini. Sama aja dengan ilmu bela diri, selalu ada jurus simpanan, jurus rahasia. Oh, jurus rahasia, ya. Ini juga begitu. Selalu ada racikan ramuan rahasia yang hanya dimengerti oleh sesama datu. Sehingga kalau awam membacanya itu nggak ngerti. Itu harus dibaca oleh seorang datu. Jadi dalam pemakaian bahasa pun sudah terjadi suatu gap gitu. Untuk diterima, untuk dipahami oleh awam. Jadi ininya satu, bahannya memang tidak bisa bertahan lama. Kedua pemakaian bahasa. Nah, mungkin salah satu sumber yang bisa kita pakai sekarang ini, salah satu adalah museum tulisan-tulisan yang ada di Leiden, di Belanda. Itu masih lengkap. Lebih lengkap lagi mungkin di Smithsonian, New York. Di New York. Museum Smithsonian. Itu masih lengkap kayaknya. Ya, itu masih banyak yang itu tuh yang original. Yang di Smithsonian. Itu aja kan mau dibeli tuh sama si itu. Apa buku-buku lama yang ada di Smithsonian mau dibeli sama Al-Walid bin Talal. Dia mau membuat Smithsonian baru di Abu Dhabi. Mau menandingi Smithsonian yang di New York. Jadi dalam hal ini mungkin kita bisa mengacu, minta pengarahan dari para profesional. Salah satu profesor di sini nih, Profesor Robert Ciarani. Dia guru besar linguistik di USU. Dia juga rektor dari Universitas Dharma Agung. Nah, jadi dia tahu, ada bukunya dia itu. Mengenai aksara Batak. Ya. Dari mana asal-usul semua huruf konsonan. Di dunia itu dibilang ada dua huruf simbol dan huruf konsonan. Huruf konsonan dari mana? Nah, itu dia sampai dari sumber aslinya itu dari huruf Sumeria sampai ke huruf Batak. Itu turunannya itu. Iya. Ya, di sini ya makanya saya bilang salah satu sumber yang bisa dipakai ya mungkin dari Museum Leiden ataupun itu dengan meminta bantuan dari pakar-pakar yang di bidangnya gitu, pakar linguistik. Masih ada kok, masih ada di sini ya tetap kita coba menggali kembali budaya Batak itu ya. Mungkin ada satu hal yang memang ini sangat kontroversial. Ya, tapi saya siap. Orang Batak mengatakan bahwa banyak pengamat Batak yang mengatakan bahwa Batak itu berasal dari Indochina. Dengan alasan bahwa di perbatasan Muang Thai dan Tibet ada suku gunung namanya suku Karen. Suku Karen itu punya perangkat sosial seperti itu, ulos. Saya bilang tidak mungkin orang Batak berasal dari situ. Karena yang pernah saya dengar di bidang antropologi, bahwa salah satu atribut sosial yang paling sulit untuk digantikan atau ditanggalkan adalah agama. Jadi kalau orang Batak memang berasal dari situ, seluruh suku yang ada di daerah Tibet sana, itu kan Buddha. Ya kan? Orang Muang Thai, orang Tibet, orang Kamboja, itu kan Buddha. Tapi budaya Batak sama sekali tidak mengenal istilah-istilah Buddhisme. Tidak ada. Nggak mungkin berasal dari situ. Apalagi seperti tadi saya katakan itu, ya pelengkap-pelengkap atribut sosial seperti itu. Yang lebih kental dikenal orang Batak adalah ajaran Hinduisme. Yang tadi saya sebutkan itu Candi Sipamutung, itu Candi Siwa. Itu Dewa Bumi itu, Boraspati. Itu Braspati, Hindu. Batara Guru, orang Batak mengenal Batara Guru. Orang Batak mengenal Soripada.
Suripada itu tahu siapa? Batara Narada. Kan Batara Guru di Swargaloka. Utusannya kan Narada. Dalam ajaran Hindu. Nah, lebih mengenal banyak tokoh dan istilah-istilah Hinduisme. Gak usah jauh-jauh. Sebutan Tuhan buat orang Batak apa? Dewata. Dewata itu dari mana? Dewata. Dewata. Ya kan? Dan sampai sekarang, hanya HKBP yang mengenal istilah itu. No mention, mau tidak mau, memakai istilah Debata Jehovah. Karena yang ada di benaknya orang Batak itu tentang istilah tentang Tuhan adalah Debata. Makanya disebut Debata Jehovah. Yahweh, kata orang Yahudi kan? Yahweh. Tapi orang Batak menyebut Debata Jehovah. Enggak, orang Batak nggak mengenal istilah Allah, nggak ada itu. Yang dikenal Debata Jehovah. Tertulis itu di Alkitab. Jadi itu kan semua membuktikan bahwa sebenarnya pemikiran-pemikiran mengenai Tuhan, mengenai itu lebih banyak bersumber dari Hinduisme. Ini buat saya menjadi salah satu pegangan di dalam memaknai ritual Paradaton di masyarakat Batak. Kenapa? Buku ini ditulis pada tahun 1935. Masih memakai ejaan Belanda. Ya, lihat. Adat Batak. Anak seorang. Nih. Ya. OE. Oh, ejaannya, iya. Ejaannya masih ejaan Belanda. Bukan hanya itu. Buku ini juga direkomendasikan oleh 21 orang tokoh adat. Ini ada yang kepala negari, ada yang raja hutan. Raja hutan tahu siapa? Raja hutan adalah pimpinan huta yang ditunjuk oleh Singamangaraja. Jadi Singamangaraja menunjuk orang-orangnya yang orang dipercayakan untuk menjadi bukan penguasa, pengasuh lah, semacam koordinator di kampungnya Marga Tobing ini semua ini. Jadi artinya buku ini lebih valid untuk dipakai sebagai, karena yang tahu adat kan mereka ini. Raja hutan atau kepala negari. Ya, berbeda misalnya kalau yang ditulis itu oleh penulis zaman sekarang, belum tentu. Dia hanya menulis berdasarkan penafsiran dia sendiri. Ya, betul. Kalau ini kan memang mereka inilah, dan mereka ini boleh dikatakan banyak yang masih belum Kristen. Jadi itu bukti bahwa keyakinan Batak lama itu tetap bersumber kepada Hinduisme. Makanya kalau para dosen-dosen di Fakultas Sastra UI mengatakan bahwa akar budaya dari seluruh suku di Indonesia adalah Hinduisme. Hampir seluruh itu, Dayak, Toraja, Baduy, ya kan, Minang. Buktinya apa? Ya di dalam Hinduisme terjadi sakralisasi dari kepala kerbau. Minang, kepala kerbau. Batak, kepala kerbau. Toraja, kepala kerbau, ya kan? Pergi ke sana ke Baduy, kepala kerbau. Bali, kepala kerbau. Itu sakralisasi dari kepala kerbau. Karena kan di dalam ajaran Hindu kan kendaraan dari Batara Guru itu kan itu Andini, ya kan? Kerbau sakti. Nah, itu menurun juga di Batak itu. Makanya di puncak rumah itu kan ada kepala kerbau itu. Itu sakralisasi dari kepala kerbau. Sampai sekarang pun kalau orang memberi sajen ke Nyai Lor Kidul, ya, kepala kerbau dilarung itu. Dilarung ke laut. Ya itu buktinya bahwa sebenarnya Hinduisme lebih ini. Ya, ini nggak tahu lah, nanti pasti ada yang protes ini. Tapi maksudnya itu secara budaya. Nah, kalau kita Batak ini kan nggak lari dari namanya seni dan budaya. Nah, seni itu maksudnya kalau ya tahu kami kan kalau seni ya seni tari, seni nyanyi gitu kan, Tulang. Tapi kalau dari tadi aku dengerin Tulang ngomong kayak suaranya nih wah, ngebas nih, Tulang. Tulang suka nyanyi, Tulang? Suka nyanyi juga? Nyanyi dari hati. Nyanyi dari hati. Bukan nyanyi untuk menghibur. Oh, tapi bikin lagu, Tulang. Tulang ada bikin lagu atau enggak? Ada. Ada bikin lagu? Ada. Tentang apa, Tulang? Tapi udah lupa saya ininya. Udah lupa saya ininya. Mesti di ini lagi. Oh. Ada satu periode, kira-kira 10 tahun yang lalu.
dalam mimpi saya sering mencipta lagu. Dalam mimpi. Saya bangun, saya tuliskan. Paling tidak lirik yang saya tuliskan, lagu notnya yang masih ingat, buat itu. Tapi udah lama saya nggak lakukan itu. Ada lagu ini. Tapi sekarang punya ada nyiptain lagu sama. Ya ini nanti mau bikin lagu. Saya cuman mencoba melengkapi kosakata yang dipakai. Oh, tapi udah ada judulnya tulang lagu itu. Siapa? Yang mau diciptakan. Belum. Nanti biar beliau yang ini. Oh. Iya. Beliau lebih ini. Cuman nanti dalam liriknya itu kata-katanya lebih tepatnya ini gitu, lebih tepatnya ini gitu. Oh, jadi belum ada judulnya. Masih Ya. dalam. Kalau saya sih mungkin agak sombong ya. Bagi saya bahasa Batak asli itu bahasa Batak Toba. Oh iya. Bagi saya. Ya, orang lain mau bilang apa terserah. Tapi bagi saya Batak Toba ini ditulis dalam bahasa Batak Toba. Yang nulis Syahan, Mangaraja asal Syahan. Tapi bocorannya lagunya itu apa? Tentang apa? Boru Lopian tulang. Ya, iya. Itu dia. Nah, saya jadi terpancing, terdorong untuk itu adalah setelah saya melihat di TV itu tadi. Kok perempuan Nusantara yang disebutkan di TV itu begitu banyak, kok nggak ada Lopian? Oh, iya. Tokoh-tokoh wanita pejuang yang ada di ini kan ada Sunan segala macam lah, dari Jepara, dari ini, dari ya oke lah. Tapi saya nggak tahu perjuangannya untuk apa. Ya kan? Kalau ini kan jelas. Perjuangan Lopian adalah untuk mengusir Belanda. Ya kan? Nanti di dalam liriknya ada itu. Iya. Dia tidak rela tanah leluhurnya itu diinjak-injak sama Belanda. Nah, apakah yang lain ini pejuang-pejuang disebutkan perempuan Nusantara yang juga begitu? Wallahu alam. Jadi itu yang mendasari tulang membuat lagu. Ya, saya musulin itu supaya kita menggali kembali riwayat perjuangannya Singamaraja dan Lopian. Sekaligus nanti bikin lagu. Oh, jadi belum bisa di spill lagunya ya? Belum selesai. Oh, belum selesai. Jadi kita tunggu dengan BK lagunya. Pasti satu perpaduan dengan pencipta lagu Tulang Tagor Tampu Bolon pasti bakal keren. Tapi Tulang nyanyi di situ enggak? Nyanyi di situ Tulang. Apa? Tapi Tulang suka nyanyi kan? Bisa nyanyi. Bisa. Ada lagu favorit Tulang? Sekarang ini? Iya. Ada. Apa Tulang? Karena kan kalau orang Batak nih identik ya dengan nyanyi enggak jauh dari nyanyi. Ada Tulang. dua. Ada dua lagu favorit. Sang Yang Indainang, karena saya anak bungsu dari ibu saya. Saya kalau menyanyikan lagu itu saya menetes air mata saya. Oh. Ya, pasti menetes. Kalau sendiri, menetes. Apalagi misalnya, Hudaina tonggi di Parngoluano Upanilo Jami Umoko Gelengmo. Itu waduh. Saya rasakan betul itu. Bagaimana ibu saya Sungsang Sumbel berjuang mencari ini untuk menyekolahkan anak-anaknya. Aduh. Jadi itu salah satu lagu favorit Nah, sampai sekarang Tulang ya. Ya. Yang kedua ya lagu gereja. Oh, lagu gereja. Kayak mana tuh? Boleh. Betapa Hatiku bukan. betapa Betapa hari Itu bukan Tulang. Bukan kayaknya. Tuhan berterima kasih Tuhan. Coba mereka boleh angkat tangannya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Deng deng deng. kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Ku tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti. Harta kekayaan yang tak cukup. Yang cukup berarti. Tuku persembahkan hanya ini Tuhan.
hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah seluruh hidupku, jiwa dan ragaku, seumur hidup. Oh, keren sih lagu ya. Dan itu permohonan saya memang. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu di dalam karya-karya. Amin, amin, amin. Nah, Tulang, sebagai ini cukup penting kalau di kita nih closing statement ini sangat penting, apalagi buat kita generasi muda, Tulang ya. Mungkin Tulang boleh kasih pesan harapan, Tulang, terhadap orang-orang Batak, terlebih generasi muda. Gimana, apalagi generasi orang Batak muda, gimana kita harus boleh survive dengan sebagai orang Batak, yang kita mau semangat mempertahankan leluhur, warisan itu harus kita pertahankan, gimana dong? Boleh, mungkin di kasih Tulang. Ini dulu ya, kita harus bersyukur bahwa kita dilahirkan di bumi Nusantara seperti ini, yang oleh orang Jawa disebut Gemah Ripah Loh Cinawi. Ada banyak kelebihan di tanah kelahiran kita ini dibandingkan dengan tempat lain. Kita ambil yang kontras, bandingkan dengan gurun. Dalam bahasa Batak, gurun itu, gurun pasir, disebut parhorsihan. Parhorsihan artinya ya apa nih? Tempat sengsara. Porsik itu artinya menderita. Jadi parhorsihan itu, gurun itu adalah tempat nelongso kalau orang Jawa. Tapi kita dilahirkan di bumi Nusantara ini dengan menikmati sepanjang tahun 12 bulan matahari bersinar, ya, yang kita butuhkan untuk pertanian. Dan itu menurut saya yang memancing para negara-negara lain, dimulai dari Vasco da Gama, ya kan, Alfonso d'Albuquerque, yang kemudian dilanjutkan oleh Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1602 untuk mencoba menggali sumber-sumber daya alam yang ada di bumi pertiwi ini. Dan itu berlanjut terus dalam berbagai waktu, dalam berbagai bentuk. Ya, kepentingan di situ, ya kita ambillah Freeport. Ya, berapa tahun itu dieksploitasi oleh Newmont. Ya kan? Ya, sementara rakyat yang tinggal di sana itu nelongso. Nelongso yang ada di sana itu. Yang menikmati kekayaannya nih, Newmont. Sama juga belum lama ini. Jadi kita harus sadari bahwa bumi pertiwi ini betul-betul kaya. Betul-betul Gemah Ripah Loh Cinawi, termasuk Tanah Batak. Tanah Batak, betul, setuju. Tanah Batak yang dianugerai oleh Tuhan dengan danau yang penuh ikan, dengan tanah yang subur. Ada beberapa jenis tanaman yang hanya tumbuh di Toba, di Tanah Batak. Ada beberapa jenis, termasuk tanaman obat. Ya, salah satu ini saya sekarang ini ke situ. Mencoba membudidayakan tanaman obat yang asli dari Tanah Batak. Salah satu itu ini saya. Program saya mau kerjasama dengan salah satu dokter ya, Dr. Titi Murtolo namanya. Bagaimana membudidayakan tanaman-tanaman obat asli Indonesia. Nah, itu harus kita sadari ya, terutama kalian generasi penerus ya, generasi muda. Karena kalian namanya generasi penerus. Kalian yang akan meneruskan sebagai pengawal dari tanah leluhur kita itu. Yang mengamankan tanah leluhur kita itu. Jadi kita harus kritis, harus jeli. Ya. Berbagai kepentingan akan mencoba mencaplok apa ini, kekayaan-kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita harus bersyukur itu bahwa kita dilahirkan ini di tanah yang begitu makmur ya. Makanya kan nyanyian Rayuan Pulau Kelapa. Oh iya ya. Pulau Kelapa yang amat subur. Bukan apa? Gimana Rayuan Pulau Kelapa? Tanah air. Oh, bukan, itu tanah kan. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana. Oh,
airku Indonesia, negeri elok, aman dan cinta. makmur. Nah, itu harus kita Itu harus sadari. kita lestarikan. Negeri elok, aman dan makmur. Pulau kelapa yang amat subur. Dan itu tersebar di seluruh Nusantara. Itu harus kita sadari dan kita syukuri. Mari kita jaga. Mari kita jaga. Mari kita jaga. Jangan sampai diserobot orang. Jangan sampai Ya kan? disebut. Jangan sampai kita gigit jari. Kayak yang di Freeport itu kan gigit. Bayangkan. Ya, orang menggali, menguras kekayaan dari Freeport. Coba bayangkan. Negara waktu itu sebelum di saham mayoritas, negara hanya kebagian 11% royalti. Sementara ada perusahaan lain di luar Freeport, Indo Investment, 20%. Sementara rakyat yang ada di sana nelongso. Saya diajak ke sana itu memperingati itu, peringatan Bovendigul, yang ngajak tokoh-tokoh adat dari Papua. Itu memperingati perayaan dari peringatan dari Bovendigul. Saya ini di sana, di situ saya lihat, waduh, kasihan banget. Jadi ya jangan sampai itu terjadi di Tanah Batak. Kita tinggal gigit jari, ya, hasil sumber daya alam yang ada di sana dikuras orang lain. Sementara rakyat kita ini, saudara-saudara kita, ya tulak tak, like tak. Iya. Tinggal gigit jari itu nonton aja. Jadi itu dia, kita harus pertama bersyukur, harus teliti juga, kritis ya Tulang ya. Kritis. Ya. Dan pasti kita sebagai generasi muda harus juga mau belajar juga untuk mempertahankan leluhur ini Tulang ya. Ya salah satu ini mungkin ya yang cara untuk ini ya, kita jangan dengan gampang untuk merubah tradisi kehidupan sehari-hari. Karena orang katakan ya, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu kalau terus-terusan akan menjadi budaya. Jangan itu sampai membudaya. Ya, kayak gitu tuh. Seperti sekarang ini dengan gampang menjual tanah, itu jangan membudaya. Demi uang, demi ini kita lupa bahwa ini tanah warisan, ini adalah warisan leluhur ini. Harus kita jaga. Harus menjaga ininya. Ya bagi saya mungkin ya kalau saya mau diajak ya, mungkin akhir bulan ini ada seorang arkeolog dari Leiden mau bertamu, minta dipandu untuk mencoba menggali situs-situs purbakala yang ada di Toba. Salah satu yang mau saya ini kutunjukin itu adalah Sipamoto. Saya tanya kalian, kenapa Jokowi misalnya membuka titik nol Islam di Barus? Yang tahu? Kenapa? Itu masih Tanah Batak. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya, ya ketika Tuhan Yesus lahir, yang dipersembahkan oleh para orang Majus, emas, mur, dan kemenyan. Ya, wangi-wangian dan emas. Kemenyan hanya ada di Tapanuli. Tempat lain nggak ada. Sehingga dari zaman purbakala sebenarnya Barus adalah pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Barus adalah kota pelabuhan sejak zaman purbakala. Nah, di situ ada 2 situs. Salah satu kuburannya Hamzah Hamzah dari Barus. Itu abad ke-7, satu zaman dengan Nabi Muhammad. Waduh, berat itu. Makanya sebenarnya agama Islam dibawa pertama kali ke Nusantara di situ. Makanya dibikin titik nol Islam. Sama. Begitu juga ajaran Kristen. Masuknya juga di Barus. Di situ ada gereja ortodok. Ada situsnya. Ada di situ gerbang gereja. Pintu gerbang gereja. Tapi gereja Katolik ya, gereja ortodok. Itu juga abad ke-7. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa begitu besar minat dari warga dunia itu untuk menjelajah ya sampai ke ini.
sampai ke Baru, sampai ke Tanah Batak. Gitu. Karena memang potensi sumber daya alamnya itu memang melimpah. Ya nggak tahu lah. Kalau orang Medan tergila-gila dengan kopi Sidikalang. Ya kan? Ya kan? Kalau di sini kan udah ganti kopi kapal api kan. Kalau di Medan kan kopi apa ini? Kopi Sidikalang. Wah, masuk barang kan. Masuk barang. Oke, Tulang. Mungkin itu nanti akan kita bahas di episode kita kali ya. Jadi ini emang seru sih ngobrol Tulang, nggak akan ada habisnya. Jadi Tulang, ini kita udah makasih banget udah diterima kedatangan kita. Tulang juga udah banyak mengajarkan soal budaya, seni. Tulang juga udah berbagi cerita soal gimana karir Tulang sebagai dokter. Jadi supaya bisa menginspirasi juga anak-anak muda seperti kami. Sekali lagi terima kasih. Mungkin di akan datang kita boleh lagi mampir ke sini Tulang next time untuk bahas yang lebih dalam lagi Tulang, biar lebih seru lagi Tulang ya. Jadi sehat-sehat buat Tulang, sehat-sehat. Terima kasih udah banyak berbagi. Kita doakan supaya apa yang kedepannya akan Tulang masih bisa kerjakan itu lancar-lancar Tulang. Siap, sehat-sehat Tulang ya. Mantap.